Halo everyone, perkenalkan nama saya Zisra Betty dengan NIM 8593422208. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Terbuka Kupang, Salut Niki Niki Soe, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek mengenai filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dengan fokus bahasan pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan referensi di era digital. Mari kita pahami apa itu pilar dalam konteks pendidikan. Secara filosofis, pilar adalah dasar, fondasi, atau tiang penguat dalam sistem pendidikan. Tanpa pilar yang kokoh, arah pendidikan suatu bangsa bisa goyah oleh karena perubahan zaman. Pilar ini yang menjaga agar eksistensi kemanusiaan dan kebudayaan tetap menjadi inti dasar dalam proses belajar. Ketika kita belajar pilar, maka kita tidak akan terlepas dari 3 prinsip dasar atau semboyan legendaris dari bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tuludo, atau di depan memberikan teladan atau contoh yang baik. Nah, ketika kita belajar mengenai Ingarso Sung Tuludo atau di depan memberikan teladan yang baik atau contoh yang baik, maka kita sebagai seorang guru atau seorang calon pendidik, maka kita harus memberikan contoh atau teladan yang baik kepada siswa. Karena anak SD adalah atau anak di usia dini itu adalah anak yang meniru segala perbuatan atau tingkah laku seseorang. Jadi ketika kita memberikan teladan atau contoh yang baik, maka anak akan mengikuti apa yang kita perbuat. Yang kedua adalah Ingmadia Manggo Kurso, atau di tengah membangun semangat dan ide motivasi. Jadi di dalam pendidikan, kita sebagai seorang pelajar atau kita sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan semangat kepada siswa untuk terus berjuang, untuk terus belajar supaya ke depannya, dan kita memberikan motivasi yang baik untuk mereka bisa jalani hidup sesuai dengan apa yang kita sampaikan, atau mereka bisa mengikuti apa yang motivasi baik apa yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yaitu di belakang memberikan dorongan atau arahan bagi kemandirian siswa. Jadi kita sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan arahan. Kita harus memberikan arahan kepada siswa supaya mereka bisa mandiri dalam belajar atau dalam melakukan sesuatu, supaya kedepannya mereka bisa mampu menghadapi segala tantangan yang ada di depan. Yang ketiga adalah bagaimana refleksi pilar-pilar klasik di era digital di tengah maraknya pembelajaran daring atau online, dan kecerdasan buatan tentang besarnya kita bukan lagi mengakses informasi, melainkan literasi digital di deklarasi karakter. Di sini Ki Hajar Dewantara menemukan refleksi barunya melalui Ingarso Sung Tuludo, yakni guru harus menjadi yang baik dalam etika digital. Yang kedua, melalui Mario Manggu Kurso, guru tidak hanya sekedar mentransfer materi yang bisa dicari dalam Google atau dicari dalam internet, tetapi menjadi fasilitator yang mengalahkan api kreativitas di dalam ruang diskusi. Jadi guru itu tidak hanya memberikan informasi sesuai materi atau sesuai internet, Google, AI, ChatGPT dan segalanya, melainkan guru itu sebagai fasilitator yang guru harus memberikan ruang diskusi kepada siswa supaya siswa dapat berkreativitas dan siswa juga dapat membantu, siswa juga bisa menjelaskan
apa yang ada di dalam pemikiran mereka. Siswa dapat menjelaskan pemahaman mereka tentang materi yang kita sampaikan. Yang ketiga, melalui Tuturi Handayani. Nah, kalau Tuturi Handayani itu adalah pendidikan memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada siswa untuk belajar mandiri dan bermanfaat teknologi secara positif. Jadi, guru juga akan memberikan siswa untuk menggunakan teknologi secara positif, seperti mencari materi yang akan disampaikan atau belajar melalui online begitu. Nah, yang keempat adalah refleksi singkat tentang isu kontemporer seperti kecanduan gawi, bullying, atau hilangnya sopan santun digital di kalangan pelajaran dapat dijawab jika tidak kembali ke pilar ini. Nah, pendidikan digital bukan hanya tentang mendemonstrasikan alat, tetapi tentang memanusiakan manusia melalui teknologi. Pilar Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa teknologi adalah sarana, namun karakter dan budi pengerti tetaplah tujuan utama. Nah, tujuan utama kita adalah mendidik atau memberikan karakter, mendidik supaya siswa berkarakter baik, sopan santun, dan saling menghargai. Nah, dari materi ini kesimpulannya adalah pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tidak pernah usang. Ia justru menjadi kompas yang menjaga agar pendidikan kita tetap tersesat di tengah badai. Terima kasih.